Halo Koko, Halo, ini gimana selamat nih? sore. Selamat, selamat sore ya. Kita sore-sore nih. Gimana nih Ya, kok kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pandemi gini kesibukannya apa nih kok? Kalau sekarang sih sibuk kerja sama ada beberapa project lah di luar. Mantap, mantap. Produktif ya. BTW lagi di mana nih kok? Harus. Kayaknya lagi di luar deh kayaknya. Ya, sengaja nyari tempat di luar sih karena memang di rumah ada adik kecil kan. Jadi kalau ada forum kayak gini tuh pasti rame dan sebagainya. Jadi di luar aja. Lebih kondusif ya. Tapi tetap tetap pakai masker lah ya, tetap sesuai protokol gitu. Oke. Iya. Jadi ya, jadi hari ini teman-teman aku mau sharing sama Koko. Jadi sebenarnya nama dia Yudo, cuman teman-temannya itu manggil Koko karena ya bukan rasis juga sih, tapi teman-temannya ngira kalau dia tuh Chinese, makanya manggilnya Koko. Cuman ya oke lah, aku panggil Koko aja. Jadi hari ini kita mau sharing tentang apa ya, jurusan sastra Jerman gitu. Walaupun sebelumnya aku sudah pernah sharing sama yang sama gitu, anak yang kuliah di jurusan, mahasiswa yang kuliah di jurusan sastra Jerman, tapi aku pengen lebih tahu nih versinya Koko gitu. Oke Ko, nah mungkin pertama ya, pembukaan why you choose this major, kenapa kamu milih sastra Jerman? Kan banyak tuh sastra-sastra yang lainnya gitu kan. Kenapa kamu tertarik ke sastra Jerman? Oke, jadi kenapa aku tertarik sama sastra Jerman? Karena firstly I was confused kayak gitu. Jadi firstly itu di ada banyak sih. Dulu juga aku sempat searching ketika aku mau ambil jurusan ini kayak gitu. Ada banyak Prancis, Rusia, Belanda dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terus apa namanya? Awalnya aku itu bingung di antara dua pilihan jurusan. Dulu kan waktu SMA itu yang paling melekat istilahnya di diri aku itu adalah antara bahasa dan juga ekonomi, akuntansi dan sejenis itulah kayak gitu. Nah, jadi aku bingung nih, kayak aku harus milih mana kayak gitu. Akhirnya waktu SNMPTN waktu itu aku milih dua jurusan kayak gitu. Jerman dan juga ekonomi kayak gitu. Kenapa? Karena yang pertama aku udah belajar bahasa Jerman sejak SMA. Memang di SMA itu ada kayak gitu mata pelajarannya. Sedangkan kalau aku milih bahasa lain, either Jepang, Perancis dan sebagainya, aku harus belajar dari awal kayak gitu. Nah, belajar dari awal ini menurutku nggak matching banget sama aku karena waktu aku masuk SMA dan dapat pelajaran bahasa Jerman itu kayak gimana ya, udah susah banget mengawalinya sampai ke level yang bisa dikatakan sedikit lebih tinggi daripada pemula kayak gitu. Sehingga Ya, ya. oke deh, aku milih Jerman aja kayak gitu. Karena itu tadi sudah ada basic lah intinya. Ya, ya, ya. So memang kamu datang sudah ada bekal yang kamu bawa gitu kan. Ya, Oke. Sebelum kita lanjut, BTW tadi kamu bilang kalau kamu lagi kerja ya, kerja part time apa kerja full kok? kerja sekarang sih lebih ke itu ya, apa, nggak bisa dibilang part time karena kerja 8 jam sehari, cuman sistem shift aja kayak gitu. Dan ini masih kontrak kontrak selama 6 bulan kayak gitu. Jadi kalau kalau purna waktu nggak bisa dikatakan purna waktu juga. Iya, iya, iya. Kamu sudah selesai skripsi belum sih? Kok? Eh kalau dikatakan udah selesai, ngerjainnya sudah. Cuman kalau untuk apa sidang dan sebagainya masih belum karena ya ada beberapa masalah lah intinya kayak gitu. Ya, it's okay lah ya. Yang penting tuh sudah selesai gitu. Oke. Ngomongin soal sastra Jerman gitu. Sebenarnya aku sudah pernah tanya juga gitu kan, tapi aku pengen tanya lagi kira-kira apa sih yang mostly yang dipelajari gitu di sastra Jerman? Ya,
Kalau secara umum yang dipelajari di sastra Jerman itu adalah terkait bahasa, sastra, dan budaya Jerman. Itu paling basicnya. Nah, tapi biasanya di beberapa universitas, kebetulan sastra Jerman itu sendiri cuma ada 4. Ada di 4 universitas di Indonesia. Ada di UI, UNPAD, terus UNESA, satu-satunya Samratulangnya atau apa, lupa kayak gitu. Jadi ada 4. Tapi kalau jurusan bahasa dan sastra Jerman itu yang include ada pendidikan bahasa Jermannya, ada sastra Jerman, itu ada 14 univ sih total. Nah, tapi secara garis besar semuanya sama, belajarnya bahasa, sastra, dan kebudayaan Jerman. Tapi di masing-masing universitas itu biasanya ada kompetensi mata kuliah tambahan. Biasanya kalau di UNESA itu ada terkait kompetensi penerjemahan dan pariwisata kayak gitu. Tapi kalau di yang itu kayak di UI atau UNPAD itu ada jurnalistiknya juga. Jadi secara garis besar sama, tapi ketika ada mata kuliah kompetensi tambahan itu berbeda. Dan bahasa pengantarnya meskipun di mata kuliah kompetensi tambahan kayak pariwisata, penerjemahan, jurnalistik, dan lain-lain juga tetap aja bahasa Jerman pakai. Wow, mantap ya. Terdengar sangat-sangat seru gitu. Tapi untuk aku yang tidak terlalu interest sama bahasa gitu, mungkin itu menurutku sulit ya. Kalau bahasa pengantarnya aja Jerman gitu. Tapi kalau menurut Koko sendiri ini kira-kira kesulitannya apa kok? Belajar di sastra Jerman? Sebenarnya sih awalnya juga sama. Samanya itu adalah sulitnya itu adalah bahasanya. Karena terkadang ketika kita belajar di Indonesia, belajar bahasa Jerman, ternyata kadang bahasa yang kita gunakan itu ada bahasa lain yang ternyata jauh lebih available digunakan dan jauh lebih umum lah digunakan oleh masyarakat Jerman itu sendiri. Sehingga kadang kita itu meskipun kita belajar bahasa, kendala utama kita tetap bahasa kayak gitu. Kita susah gitu untuk benar-benar menyesuaikan. Kira-kira aku belajar bahasa Jerman nih, pertama harus kayak gimana sih? Kayak gitu. Karena susah juga kita terkadang apa yang diajarkan sama dosen kita, dan kebetulan aku juga punya beberapa teman dari Jerman kayak gitu, ternyata ada beberapa hal yang beda, misalnya kayak bahasa slang itu kan bahasa yang tidak bisa kita dapatkan dari kampus kayak gitu. Yes. Dan tujuan utama orang belajar bahasa Jerman itu biasanya selain karena mau studi lanjut, mau beasiswa ke sana atau kerja ke sana. Nah, kendala utamanya yaitu bahasa. Dan kita kadang bahkan ketika aku menggunakan bahasa Jerman yang telah aku pelajari di sini, itu bagi mereka bahasa Jerman kamu kok lucu sih, kayak nggak matching gitu dengan bahasa Jerman yang ada di Eropa pada aslinya kayak gitu. Jadi memang pembelajarannya memang harus selalu berkaitan dengan orang sana, dan itu yang paling susah karena pada awalnya aku juga merasakan gila, ini benar-benar awalnya semester 1, 2, 3 itu aku benar-benar gak bisa baca sama sekali, gak paham apapun kayak gitu. Apalagi itu masih pelajaran basic di semester-semester awal itu kayak saya speaking, writing, dan sejenis itu kayak gitu. Sedangkan kita di semester awal itu selain belajar bahasa juga sudah ada masuk ke sastranya, ada masuk ke linguistiknya, ada masuk ke budayanya, itu tambah sejarahnya juga itu tambah nggak bisa masuk kayak gitu awal-awal. Oke. Ya. Tapi sejauh kamu bisa sampai sejauh ini, it's mean bisa lah ya survive gitu. Maksudnya bisa diusahakan dan bisa dipelajari gitu kan ya. Tapi gimana sih kok caranya versi kamu nih belajar bahasa, khususnya bahasa Jerman gitu kan. Kalau kita bahasa Inggris kan dari dulu udah ada materinya dari SD, kemudian kita pasti kalau nggak nonton film ya listening gitu kan, maksudnya dengerin lagu dan lain sebagainya. Nah, apakah bahasa Jerman sama gitu? Secara umum sih untuk belajar bahasa itu secara umum sama kayak gitu.
Jadi intinya itu adalah terbiasa kayak gitu. Jadi kayaknya di kelas pun kita belajarnya itu kita ngomong setiap harinya, setiap kali ada matkul dan sebagainya juga pakai bahasa Jerman. Kemudian pengenalan misalnya kan film atau lagu dan semuanya juga bahasa Jerman kayak gitu. Jadi nggak apa ya namanya, sama aja sebenarnya, semua belajar bahasa apapun itu sama aja. Jadi harus terbiasa kayak gitu. Cuman kalau apa namanya, kenapa bisa survive sampai sekarang dan bisa gimana ya, bisa ahli dalam bahasa Jerman, itu perjalanan yang sangat panjang sih, sangat panjang. Karena di saat mungkin yang kayak gimana sih, kita itu ketika belajar pertama kali kan pasti kita itu bodoh, kita benar-benar have no clue about apa yang kita pelajari gitu kan. Jadi sambil merangkak sedikit-sedikit, dan juga yang paling penting sih tekad dan keberanian. Karena dulu apa namanya, di semester awal 1, 2, 3 itu benar-benar nggak bisa sama sekali, dan berakhir kayak ya kayak gitu, kayak apa ya, kayak orang yang nggak tahu apa-apa kayak gitu. Dan akhirnya mulai di semester 4 tuh kayaknya gue nggak bisa deh kalau kayak aku harus benar-benar maju, aku harus benar-benar mengumpulkan tekad dan keberanian tentang hal itu. Dan akhirnya juga bisa. Awalnya kita yang orang kalau belajar bahasa utamanya mereka pasti malu untuk diajak ngomong, malu untuk speak up lah, intinya kayak gitu. Tapi kalau belajar bahasa kita harus menghilangkan ketakutan itu, kita harus menghilangkan malu itu kayak gitu. Udah gaspol aja. Dulu bahkan pas awal-awal itu aku sempat debat sama salah seorang temanku yang dia itu S1-nya di Jerman kan, dan dia udah levelnya jauh lebih tinggi dari aku lah ke bahasa. Tapi aku itu debat sama dia perihal grammar tentang bahasa Jerman, which is waktu itu aku benar-benar nggak tahu apa-apa, dan berakhir kayak aku setelah itu tuh malu kayak gitu. Gila, dia kan jauh lebih paham, kenapa kok aku debat sama dia terkait hal ini. Tapi setelah itu ya nggak masalah, karena kan emang posisiku oke, aku seorang pembelajar kayak gitu, nggak masalah kalau salah kayak gitu. Itu aja sih. Yes. Bagus banget sih kok statement yang terakhir, seorang pembelajar jangan takut salah gitu. Karena kayaknya sekarang apa ya, mungkin aku sendiri lah ya, dan beberapa orang-orang sekarang tuh kalau ya kita sedang belajar gitu, nggak perlu takut salah. Yang penting preparation-nya itu bagus gitu, dan kita sadar dan paham akan hal itu gitu. Nah, ngomongin tentang survive nih kok, kira-kira kalau di lingkungan kampusmu sendiri gimana sih, teman-temanmu suportif kah atau seperti apa gitu? Maksudnya kan kita bahasa praktis ya, apakah memang lingkungannya juga mendukung gitu buat buat apa, meningkatkan skills berbahasamu? Oke, kalau dari lingkungan di prodi ya, kalau di lingkungan di prodi sendiri itu sebenarnya cukup suportif. Cuman memang karena kita itu kan dituntut untuk bisa kayak gitu sampai level tertentu. Nah, untuk mencapai level tertentu itu kita tidak bisa hanya mengandalkan teman satu prodi kayak gitu, karena mereka sama-sama belajar dan aku juga sama-sama belajar. Jadi level itu tidak akan sampai kalau kita sama-sama apa namanya, hanya belajar dari satu prodi aja kayak gitu. Sehingga maka dari tadi kan aku juga bilang kalau aku punya beberapa teman dari Jerman kayak gitu. Jadi aku lebih banyak belajar dari mereka kayak gitu, karena memang mereka seorang native juga, dan mereka juga sejak lahir juga di sana kayak gitu. Jadi aku belajarnya jauh lebih ke situ kayak gitu. Jadi untuk aku bisa survive sampai ke level yang dikehendaki ketika lulus dari jurusan sastra Jerman ini, ya aku lebih banyak ke mereka. Tapi tetap aja dari proses mengarungi mata kuliah dan lain sebagainya, dosen dan teman-teman di prodi juga juga cukup membantu kayak. Iya. So berarti lingkunganmu tetap suportif dan apa ya, kamu tetap belajar
nggak cuma di lingkungan itu saja gitu, kamu explore dengan teman-teman Jermanmu dan lain sebagainya gitu kan. Oke, nah kalau di sastra Jerman sendiri nih kok, prospek kerjanya apa sih? Kan kita, apa ya, orang awam nih misalkan nggak tahu aku aja yang mungkin yang kuliah juga nggak begitu paham gitu kalau anak sastra tuh apa aja sih kerjanya gitu kan. Nah kalau kita lulus dari sastra tuh apa sih kerjaannya, kok prospek kerjanya apa aja gitu? Oke, kalau kaitannya sama prospek kerja, sebenarnya banyak. Yang penting sekarang kan mungkin di beberapa pekerjaan tertentu harus S1 dari jurusan matematika dan sebagainya. Tapi di luar itu kan banyak, yang penting S1. Nah, tapi kalau secara spesifik dari jurusan sastra Jerman itu sendiri, yang paling utama yang bisa kita prospek kerja yang paling memungkinkan, yang pertama adalah penerjemah. Jadi ini penerjemah itu lumayan terbuka luas sih buat anak-anak sastra Jerman. Kemudian yang kedua adalah jurnalis. Karena kita juga belajar bahasa dan sebagainya, sehingga jurnalis itu benar-benar cocok dan juga sesuai dengan jurusan sastra Jerman. Kemudian yang ketiga ada pariwisata. Nah, di pariwisata ini ada banyak sekali, bisa jadi pemandu wisata atau bisa pokoknya hal-hal lain yang berkaitan dengan pariwisata lah, itu juga di cover di jurusan sastra Jerman. Nah, yang keempat ini kaitannya itu sama hal-hal lain yang di luar sastra Jerman, tapi kaitannya masih sama bahasa kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika kamu udah masuk ke jurusan bahasa apapun itu, bahasa Jerman, Prancis, Indonesia itu sendiri, Rusia dan sebagainya, secara minimal kamu udah paham tentang prinsip dan ilmu-ilmu kebahasaan. Nah, sehingga kamu bisa masuk ke pekerjaan-pekerjaan lain yang masih tergolong dalam ilmu bahasa, seperti content writer, copywriter, UX writer. Kalau teman-teman kalau teman-teman sudah nggak awam lagi dengan dunia teknologi, pasti juga tahu yang namanya linguist engineer. Nah, itu juga appropriate kayak gitu sama jurusan sastra. Oke. Berarti emang ya prospek kerjanya banyak gitu lah. Maksudnya aku ya juga yakin kalau ada suatu prodi itu dibentuk gitu kan di satu universitas pasti ada prospek kerja yang dibutuhkan gitu. Oke. Nah, ini kok kan aku sempat ngelihat nih Instagrammu terus aku baca di situ ada markas belajar. Nah, itu apa sih kok aku interest banget deh. Bisa ceritakan nggak sedikit tentang markas belajar? Mungkin kita move on ya dari sastra Jerman karena kita udah tahu semuanya tuh apa-apa aja yang ada di sastra Jerman gitu. Kalau markas belajar ini sendiri apa sih kok? Ya, jadi markas belajar itu adalah kalau kita nyebutnya platform bukan, karena memang belum ada website atau aplikasi resminya kayak gitu. Cuman kalau di Markas Belajar Indonesia itu adalah intinya wadah bagi teman-teman mau dari usia berapapun, intinya untuk belajar kayak gitu, belajar tentang 3 hal. Jadi di bidang penalaran, penulisan sama pengembangan diri kayak gitu. Nah, itu Markas Belajar itu adalah wadah yang aku dan 2 orang temanku lainnya inisiasi kayak gitu. Jadi berawal dari keresahan diri dan juga banyak banget di aku melihat di beberapa kampus dan juga termasuk kampusku sendiri kayak gitu. Kayak teman-teman itu meskipun di kampus ada UKM, ada BEM dan sebagainya, tapi mereka masih cukup kesulitan untuk menemukan tempat yang sesuai bagi mereka untuk mengembangkan potensi diri mereka kayak gitu. Sehingga mereka itu ketika setelah selesai keluar dari kelas yang ada di kampus, mereka bingung, mereka harus mencari tempat belajar di mana kayak gitu. Sehingga dari situlah aku dan 2 temanku menginisiasi adanya Markas Belajar Indonesia. Oke. So berarti ini tidak ada hubungannya sama sastra Jerman ya? Enggak sih, tapi memang di beberapa program pembelajaran yang ada di Markas Belajar Indonesia
beberapa kali sih sempat ada apa namanya kelas-kelas bahasa, cuman itu masih internal Markas Belajar Indonesia, jadi belum Iya, iya. sampai ke publik kayak gitu. Memang Mhm. rencananya ada, cuman kita masih apa ya, menggodok lah intinya. Iya, iya. Program-programnya apa aja nih kok di Markas Belajar? Program-programnya sih tentu saja tentang belajar, cuman biasanya itu yang paling sering ada webinar, tapi di beberapa kesempatan ada juga mentoring. Nah, mentoring ini yang apa ya istilahnya yang paling banyak dicari kayak gitu, karena memang kita ada di mentoring itu ada beberapa kali pertemuan yang kaitannya dengan kelas-kelas yang kita buka, misalnya kelas penulisan, terus ada kelas apalagi kemarin itu ada kelas esai, terus ada kelas public speaking dan sejenis itu. Di samping itu juga selain webinar dan mentoring, kita juga ada namanya konten artikel. Jadi konten artikel bisa dilihat di Instagramnya. Jadi ada beberapa artikel yang memang ditulis oleh pengurus dari Markas Belajar Indonesia. Di sana kita berbagi ilmu dan wawasan seputar yang ada di Indonesia, kayak kemarin AstraZeneca ada, terus ada Genose, terus ada lagi prospek jurusan, persiapan UTBK dan lain sebagainya. Berarti ini wadah ini untuk umum dan siapa saja berarti ya, Pak ya? Ya, siapa aja yang mau dan berkenan untuk join di Markas Belajar Indonesia, kita sangat welcome sekali kayak gitu. Cuman itu untuk beberapa kelasnya aja sih. Kalau pengurus itu oprek kayak gitu. Jadi kalau mau jadi pengurus ya harus melewati oprek. Tapi kalau nggak jadi pengurus ya selagi ada kegiatan di Markas Belajar Indonesia, siapapun boleh untuk gabung. Mantap, mantap. Sejak kapan kok Markas Belajar ini didirikan? Ya, sebenarnya belum lama. Markas Belajar Indonesia ini berdiri tanggal 6 Juni 2020. Jadi benar-benar di tengah-tengah pandemi kemarin kayak gitu. Jadi berapa bulan? Berarti udah 10 bulan ini. Kayak gitu. Iya, iya. Sebenarnya aku apa ya? Ada sedikit keresahan masalah hal-hal seperti ini ya. Maksudnya ternyata banyak dari teman-teman kita nih, pemuda-pemuda di Indonesia tuh yang punya kegiatan-kegiatan positif kayak gini gitu. Tapi apa ya, kenapa yang diangkat di media itu dan dijadikan konsumsi anak-anak sekarang tuh bukan yang kayak gini gitu. Maksudku coba deh cari apa ya, anak muda yang bangun gerakan-pergerakan kayak gini tuh pasti banyak banget gitu loh di Indonesia. Satu daerah aja bisa berapa berapa pemuda gitu yang bergerak seperti ini gitu di bidang apapun ya gitu. So that's why sebenarnya kenapa kok aku mau bahas ini, karena pengen gitu loh anak-anak muda sekarang tuh bisa apa ya, hype-nya tuh bagus juga gitu. Maksudnya dia nggak cuman apa apa sih namanya di atas kasur terus terus males-malesan scroll aplikasi-aplikasi itulah ya. Tapi kita juga ada take action buat Indonesia gitu. Terus juga orang-orang yang harusnya apa ya, concern dan memperhatikan bidang kayak gini tuh bisa tahu ternyata banyak juga loh anak-anak muda di Indonesia yang keren-keren dan bergerak gitu untuk Indonesia. Itu sih kok. Kalau bicara tentang hal ini tuh sebenarnya runtutannya panjang ya, karena memang mungkin aku juga pernah dengar beberapa hal terkait dengan apa namanya psikologi manusia kayak gitu kan. Psikologi manusia itu adalah ketika manusia itu istilahnya apa ya? Manusia itu cenderung suka dengan hal-hal yang menurut mereka itu menghibur kayak gitu. Nah, posisinya adalah apa namanya ketika ada apa ya namanya ada seseorang yang mungkin apa ya memiliki kontribusi positif akan Indonesia, tentang negaranya dan lain sebagainya, mereka itu tidak menghibur, tidak memberikan dopamin di otak mereka kayak gitu. Ketika tidak ada dopamin yang dihasilkan di otak mereka, mereka akan cenderung alah ngapain sih, buang-buang waktu dan lain sebagainya. Nah, hal itulah yang kalau dari segi psikologi sih yang aku baca
ya memang cukup masuk akal ketika seseorang tidak merasakan tidak merasakan terhibur, tidak merasakan adanya kesenangan terkait dengan sesuatu hal, dia pasti akan cenderung untuk meninggalkan hal itu. Nah, itu yang terjadi di masyarakat kita sekarang gitu. Memang Yes. ketika apalagi di sosial media ya, ketika di sosial media kita berbicara mengenai networking dan networking, orang-orang pasti cenderung akan jauh lebih jauh lebih memberikan perhatian, jauh lebih pay attention terhadap orang-orang yang good looking, karena ketika melihat orang yang good looking, mereka bisa kagum, mereka bisa merasa terhibur atau mungkin memuaskan imajinasi yang ada di diri mereka. Gue gak good looking, tapi melihat dia yang good looking, akhirnya jadi terhibur, atau kata orang-orang mungkin cuci mata dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu menghasilkan dopamin di otak mereka sehingga mereka jauh lebih attention terhadap hal itu. Sedangkan kalau kisah-kisah inspiratif itu bukan dopamin yang dihasilkan, sehingga mereka butuh tenaga yang jauh lebih besar dari fisik mereka yang terjadi di dalam terkait dengan hormon dan sebagainya, sehingga mereka cukup ya udahlah itu aja, nggak perlu kasih terlalu banyak attention toh itu juga secara psikologisnya aku bakalan menghabiskan banyak tenaga untuk memberikan attention terhadap hal itu. Gitu sih. Iya, setuju banget sih kok. Emang yang membuat mereka seneng itu yang mereka tonton gitu. Berarti PR kita nih sebagai PR-mu, PR-ku sebagai orang-orang yang tahu nih sebenarnya hal ini tuh bagus tuh gimana caranya kita mengemas dan mendistribusikan itu ke teman-teman kita yang mungkin tidak terlalu tertarik tuh biar bisa tertarik juga gitu kan. Apalagi sekarang kayaknya aduh nggak tahu ya. Ini kita omongannya jadi kemana-mana tapi nggak apa-apa. Kayaknya sekarang anak-anak SMP, SD yang apalagi kuliah sekolahnya online gitu kan, terus mereka konsumsinya itu tidak mostly bukan pelajaran tapi hiburan gitu, yang nggak tahu sih nanti ke depannya seperti apa gitu, generasi adik-adik kita, generasi-generasi kita gitu. Tapi karena menurutku apa ya, masih bisa teratasi ketika memang masih ada orang yang peduli gitu dan paham dan tahu sebenarnya masalah apa sih yang terjadi gitu. Itu sih. Yes, setuju banget sih. Selama masih ada yang peduli kayak gitu, itu bisa kita ubah kok. Dan setuju banget terkait dengan misalnya ada influencer atau mungkin kita yang cenderung bergerak di teknologi, di konten kreator dan lain sebagainya, itu untuk gimana caranya kita menghadirkan sebuah program atau sebuah acara atau berbagi ilmu dan wawasan itu dikemas secara jauh lebih menarik bagi mereka, karena memang sebenarnya yang paling menurutku yang paling penting adalah gimana caranya mereka itu bisa enjoy dan nyaman dengan konten kita, dengan program-program kita kayak gitu. Jadi kalau kita kesannya memberikan konten atau program yang cenderung kaku dan lain sebagainya, itu justru akan membuat mereka bukan interest sama program kita, tapi justru nggak suka kayak gitu. Nah, baik lagi juga dengan dengan circle di sosial media dan juga kaitannya dengan teknologi informasi sekarang itu kan cenderungnya adalah adanya sebuah circle di mana orang-orang itu ingin sekali diperhatikan, ingin sekali mereka itu bisa mendapatkan cinta atau pengakuan dari banyak orang. Itu kan sebenarnya yang berusaha dibangun oleh sosial media dan juga secara garis besar terkait dengan teknologi informasi apapun itu. Sehingga gimana caranya kita sebagai seorang content creator dan sejenis itu untuk menghadirkan program-program yang membuat generasi sekarang itu selain terhibur juga mereka bisa upgrade diri supaya mereka bisa survive dengan skill-skills mereka, sehingga akhirnya mereka bisa dapat pengakuan.
Nah intinya kayak gitu. Jadi itu juga yang aku terapin di markas belajar Indonesia, di mana dari aku pribadi dan juga para co-founder, gimana nih caranya supaya teman-teman itu tetap terhibur tapi ilmunya masuk, karena di zaman sekarang ini pengakuan itu sangat penting sekali, dan orang yang Ya. kayak contohnya aja nih hate speech ya, hate speech itu apa namanya, lu dapat itu selamanya, karena itu bisa dilihat oleh bapaknya, ibunya, orang-orang satu Indonesia kayak gitu kan. Artinya secara tidak langsung dia tidak mendapatkan pengakuan yang positif terkait dengan mungkin apa namanya, hal yang dilakukan dan sebagainya. Itu lukanya, luka batinnya seumur hidup kayak gitu kan. Gimana caranya supaya orang-orang ini bisa dapat pengakuan itu apa ya namanya, meskipun dalam lingkup terkecilnya secara positif. Entah mungkin di skills-nya, atau mungkin kalau di markas belajar Indonesia kan terkait dengan skills-nya ya. Kalau di lain mungkin terkait hal apa mungkin yang ada di oleh platform lain, sehingga mereka merasa diterima oleh masyarakat kayak gitu. Itu sih. Iya. Setuju banget sih aku. Karena sepertinya setiap orang butuh pengakuan sih. Atas apa yang dia lakukan dan dia kerjakan gitu kan. Nah, kok markas belajar sendiri berarti sejauh ini sudah melakukan beberapa program ya. Nah, untuk kedepannya nanti kira-kira impian paling besar untuk maskar lagi kan, markas belajar itu apa kok? Ya, untuk impian terbesarnya sih markas belajar Indonesia ini bisa apa ya, official, resmi kayak gitu loh. Karena kan ini organisasi atau komunitas non-profit, jadi kita itu pengen terus berbagi, tapi kita juga tidak melupakan bahwasanya ketika ada organisasi atau komunitas berdiri, kalau udah resmi itu kan pasti lebih dipercaya masyarakat, lebih apa ya, lebih dapat insight-nya kayak gitu. Dan itu yang pengen aku realisasikan ke depannya di markas belajar Indonesia. Iya, mantap sih aku berharap banget markas belajar ini bisa gede dan bisa diketahui oleh seluruh teman-teman kita yang ada di Indonesia gitu. Karena poinnya adalah belajar ya. Belajar itu adalah satu hal yang paling mendasar di kehidupan manusia. Ketika ya manusia kalau nggak belajar ya mesti hidup kita kan ya belajar gitu kan. Masa sampai mati kita akan belajar gitu. So sebenarnya ini akan sustain gitu loh maksudku kalau misalkan jadi besar gitu. Mantap kok. Mungkin kita sudah berbicara tentang sastra Jerman, terus berbicara tentang markas belajar. Aku pengen tahu dong kok next planningmu ke depannya mau ngapain aja nih? Bergelut di dunia sastra Jerman atau seperti apa nih? Wah, ini kalau terkait life plan itu agak apa ya? Kayak gini, kalau impian aku ke depannya sih, yang pertama bisa menyelesaikan studi dulu ya, studi S1 dulu. Setelah itu mungkin aku akan bekerja dulu. Ya bekerja sih sekarang, cuman kayak apa ya, pengen dapat pekerjaan yang jauh lebih oke lah kayak gitu. Itu itu termasuk life plan juga. Dan juga nanti aku pengen S2 kayak gitu. Nah, kalau berkecimpung di dunia sastra Jerman atau enggak, nah itu aku belum tahu kayak gitu, karena sekarang lagi sibuk di prodi satunya juga, jadi nggak tahu nih nanti kedepannya mau akan kepake prodi yang mana kayak gitu. Jadi berarti di dua prodi ini sekarang kuliahnya? iya betul. Satunya di apa? Di manajemen. Wih, mantap. Ya, okay. Jadi kalau untuk kedepannya aku ngalir aja, mau apa ya, mau keterima atau bekerja di bidang apa, yang pasti sih di antara dua bidang itu aku sangat-sangat welcome kayak gitu. Karena memang nanti juga pengen S2, entah S2 itu yang sastra atau yang satunya, kita lihat nanti aja. Mantap, siap-siap kok. Siap-siap.
Oke, kok mungkin buat penutup nih ya sebelum aku tutup videonya, apa ya? Ini aku juga tanya-tanyakan ke orang-orang yang mungkin aku ajak kolaps lainnya sebelumnya. Jadi ini di luar sastra Jerman, di luar markas, di luar prodi manajemenmu. Apa ya? Give us some advice nih sebagai pemuda Indonesia secara general nih. Kita sekarang tantangannya lagi ada pandemik, terus masalah-masalah di Indonesia juga banyak gitu, nggak sedikit, tapi kita juga punya potensi yang banyak gitu. Nah, kita sebagai anak muda tuh harus seperti apa sih, kok? Oke, pesan buat pemuda pemuda zaman now di luar sana dan secara umum sih adalah di masa sekarang ini, di masa yang serba sulit dan juga di masa di mana kita dituntut bisa survive, intinya adalah jangan malu dan jangan berkecil hati akan setiap kesempatan yang mungkin ada. Meskipun itu kesempatannya memberikan apa ya, meskipun itu kesempatan yang buat kamu itu kayaknya hal yang remeh, hal yang kecil, tapi itu adalah suatu pengalaman yang berharga. Pengalaman sekecil apapun udah nggak masalah, ambil aja. Karena itu ada bekal buat kamu untuk mencapai hal-hal besar di kemudian hari. Ya itu aja. Mantap. Mantap, kok. Jadi aku garis besarin bahwa setiap kesempatan yang ada itu ambil aja gitu, selagi itu masih baik gitu. Sekecil apapun, sebesar apapun, nantinya at the end of the day, hasilnya itu kamu sendiri yang bakalan nerimanya dan akan lebih indah gitu kan. Oke, kok. Yes. Mungkin itu saja, kita sudah berbicara banyak banget mengenai sastra Jerman, kemudian markas belajar yang sekarang kamu sedang kelola gitu ya. Semoga teman-teman sekarang ngedengerin bisa mendapatkan insight nih, tambahan insight dan juga mungkin motivasi ataupun apa ya ilmu lah buat menjalani hidup mereka gitu. Dan semoga bisa diaplikasikan oleh teman-teman semuanya. Dan planning-planningmu ke depannya mau S2, mau kerja, mau apapun itu semoga bisa tercapai dengan lancar ya, kok ya. Dan markas belajar Oke. bisa berkembang lebih besar di Indonesia. Oke, kok mungkin itu aja. Sorry banget sudah mengganggu waktunya. Thanks sudah sharing sama aku. Yes, Semoga nggak apa-apa. Masih ya juga udah diberi mantap. kesempatan. Mantap. Next kita inilah, kalau pandemi sudah reda kita sharing offline lah. Boleh. Kita bareng collab sama markas belajar nanti kalau markas belajar sudah di seluruh Indonesia gitu. Amin. Oke, oke, kok. Thank you ya, kok. Oke, Sampai thank you. sampai jumpa lagi. Selamat menjalankan aktivitas. Stay healthy. Dadah. Ya.